Murid Sunan Ampel dan peninggalan beliau. Murid-murid Sunan Ampel banyak sekali, baik dari kalangan bangsawan dan para pangeran Majapahit maupun dari kalangan rakyat jelata. Bahkan beberapa anggota Wali Songo adalah murid-murid beliau sendiri. Namun yang akan kami kisahkan pada kesempatan ini adalah mengenai dua orang murid beliau yang makamnya tak jauh dari lokasi Sunan Ampel. Di makam kap keduanya adalah Mbah Soleh dan San Haji. Mengapa kedua tokoh ini yang penyusun tampilan? Karena keduanya memiliki keunikan dan juga karomah atau keistimewaan luar biasa. Kisah Mbah Soleh. Mbah Soleh adalah salah satu dari sekian banyak murid Sunan Ampel yang mempunyai karomah atau keistimewaan luar biasa. Sebab adalah sebuah keajaib yang tak ada duanya, bila ada seorang manusia dikubur sampai 9 kali. Ini bukan cerita bualan, melainkan kisah nyata dan ada buktinya. Di sebelah timur Masjid Agung Sunan Ampel 9 kuburan. Itu bukan kuburan 9 orang, tapi hanya seorang, yaitu murid Sunan Ampel yang bernama Mbah Soleh. Kisahnya demikian, Mbah Soleh adalah tukang sapu Masjid Ampel di masa hidupnya Sunan Ampel. Apabila menyapa lantai masjid sangatlah bersih sekali, sehingga orang yang sujud di masjid tanpa sajadah tidak merasa adanya debu. Ketika Mbah Soleh wafat, beliau dikubur di depan masjid. Ternyata tidak ada santri yang sanggup mengerjakan pekerjaan Mbah Soleh, yaitu menyapu lantai masjid dengan bersih sekali. Maka sejak ditinggal Mbah Soleh, lantai masjid pun jadi kotor. Kemudian terucaplah kata-kata Sunan Ampel. Bila Mbah Soleh sudah masih hidup, tentulah masjid ini menjadi bersih. Mendadak Mbah Soleh berada di pengimaman masjid sedang menyapu lantai. Seluruh lantai masjid pun kembali bersih. Orang-orang pada terheran-heran melihat Mbah Soleh hidup lagi. Beberapa bulan kemudian Mbah Soleh wafat lagi dan dikubur di samping kuburannya dulu. Masjid menjadi kotor lagi, lalu terucap kata-kata Sunan Ampel seperti dulu. Mbah Soleh pun hidup lagi. Hal itu berlangsung beberapa kali sehingga kuburannya ada 8. Pada saat kuburan Mbah Soleh ada 8, Sunan Ampel meninggal dunia. Beberapa bulan kemudian Mbah Soleh meninggal dunia, sehingga kuburan Mbah Soleh ada 9. Kuburan yang terakhir berada di ujung paling timur. Jika Anda berziarah ke makam Sunan Ampel, jangan lupa untuk berdoa di depan makam Mbah Soleh. Kisah Mbah San Haji. Mbah San Haji sering disebut Mbah Bolong. Apa pasal? Itu bukan gelar kosong atau sekedar olok-olokan. Beliau adalah salah satu murid Sunan Ampel yang mempunyai karomah luar biasa. Kisahnya demikian, pada waktu pembangunan Masjid Agung Ampel, San Haji lah yang ditugasi mengatur tata letak pengimamannya. San Haji bekerja dengan tekun dan penuh perhitungan, jangan sampai letak pengimaman masjid itu tidak menghadap kiblat. Tapi setelah bangunan pengimaman itu jadi, banyak orang yang meragukan keakuratannya. Apa betul letak pengimaman masjid ini sudah menghadap ke kiblat? Demikian tanya orang yang meragukan pekerjaan San Haji. San Haji tidak menjawab, melainkan melubangi dinding pengimaman sebelah barat lalu berkata, "Lihatlah ke dalam lubang ini, kalian akan tahu apa pengimaman ini sudah menghadap kiblat atau belum." Orang-orang itu segera melihat ke dalam lubang yang dibuat San Haji. Ternyata di dalam lubang itu mereka dapat melihat Ka'bah yang berada di Mekah. Orang-orang pada melongo, terjekut, kagum dan akhirnya tak berani meremehkan San Haji lagi. Sejak itu mereka lebih bersikap hormat pada San Haji dan memberinya julukan Mbah Bolong. Peninggalan-peninggalan Sunan Ampel. Dalam upayanya menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa, Sunan Ampel banyak memberikan sumbangsih terhadap peninggalan bersejarah. Peninggalan bersejarah tersebut menjadi bukti akan adanya jejak Islam di Nusantara. Berikut ini adalah beberapa peninggalan Sunan Ampel yang dapat menjadi bahan pembelajaran dan penambah khazanah pengetahuan Anda. Masjid Sunan Ampel. Sebagai salah satu sosok yang berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam di tanah Nusantara, tentunya peninggalan Sunan Ampel yang utama adalah rumah ibadah umat muslim. Rumah ibadah ini adalah masjid. Masjid pertama yang menjadi bukti sejarah dari syiar agama Sunan Ampel adalah Masjid Sunan Ampel. Masjid Sunan Ampel kini dikenal sebagai masjid paling tua ketiga yang dapat ditemukan di Indonesia. Masjid Sunan Ampel kini sangat terkenal di kalangan masyarakat muslim.
Masjid ini banyak dikunjungi sebagai salah satu destinasi wisata rohani. Banyak umat muslim yang mengunjungi masjid ini dan kemudian berziarah ke makam Sunan Ampel. Mereka mengirim doa untuk Sunan Ampel dan sekaligus mempelajari jejak sejarah keislaman yang disebarkan oleh Sunan Ampel melalui wisata religi. Masjid Rahmat Kembang Kemuning. Tidak hanya satu masjid saja yang menjadi peninggalan Sunan Ampel, ada beberapa masjid lain yang menjadi bukti dari jejak sejarah keislaman yang dibawa oleh Sunan Ampel. Masjid berikutnya adalah Masjid Rahmat Kembang Kemuning. Masjid ini turut serta menjadi saksi dari dakwah dan penyebaran ajaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Ampel. Diriwayatkan bahwa masjid ini pada mulanya bukanlah seperti masjid pada umumnya. Masjid ini terletak di tengah hutan. Sunan Ampel pada kala itu harus membuka lahan hutan untuk dapat membangun masjid ini. Awalnya, bangunan masjid ini hanya seperti majelis-majelis sederhana atau surau tempat menimba ilmu. Kemudian Sunan Ampel membangunnya menjadi lebih baik dan layak digunakan. Tutup. Beranda. Biografi. Sejarah. Beranda sejarah. Peninggalan Sunan Ampel, jejak sejarah Muslim di Tanah Nusantara. Oleh Afas Desember 04, 2020 posting komentar. Al-Huda 14. Net peninggalan Sunan Ampel merupakan salah satu jejak sejarah Muslim di Nusantara. Seperti diketahui, banyak saksi sejarah perkembangan Islam di bumi pertiwi, karena Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Banyak peneliti dan penduduk Indonesia sendiri yang mencari jejak sejarah Muslim di Tanah Nusantara. Mempelajari sejarah membuat Anda mendapatkan sudut pandang baru tentang bagaimana melihat perubahan sosial, juga bagaimana menghargai leluhur. Berikut ulasan komprehensif peninggalan-peninggalan bersejarah dari masa Sunan Ampel. Mengenal sosok Sunan Ampel. Sebelum menyaksikan beberapa peninggalan Sunan Ampel, mari sejenak mengingat kembali sosok Sunan Ampel, demi mempermudah Anda untuk membayangkan keislaman Nusantara pada masa itu. Berdasarkan beberapa sumber, dijelaskan bahwa Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Muhammad Ali Rahmatullah. Ia juga memiliki nama China, yakni Bong Suihu. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 dari Kerajaan Kampa. Ia dibesarkan dengan didikan yang baik. Meskipun Sunan Ampel lahir di lingkungan kerajaan, namun ia tidak menikmati kehidupannya dengan bermanja-manja. Diriwayatkan bahwa Sunan Ampel tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan pintar. Hingga pada akhirnya, ketika berusia 20 tahun, ia berangkat ke Indonesia. Ia kemudian menetap di Jawa Timur, tepatnya di kota Surabaya. Karena kepintaran dan kebijaksanaannya, ia dinilai memiliki kemampuan keagamaan yang sangat mumpuni bagi usianya yang sangat belia pada masa itu. Hal itu membawanya kepada Raja Brawijaya, yang kemudian memberikan kepercayaan kepadanya untuk berdakwah dan menyebarkan ilmu keislaman ke seluruh Surabaya. Dalam perjalanan menyebarkan ajaran Islam inilah, pada akhirnya banyak memberikan peninggalan Sunan Ampel yang bersejarah. Peninggalan Sunan Ampel. Dalam upayanya menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa, Sunan Ampel banyak memberikan sumbangsih terhadap peninggalan bersejarah. Peninggalan bersejarah tersebut menjadi bukti akan adanya jejak Islam di Nusantara. Berikut ini adalah beberapa peninggalan Sunan Ampel yang dapat menjadi bahan pembelajaran dan penambah khazanah pengetahuan Anda. Masjid Sunan Ampel. Sebagai salah satu sosok yang berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam di tanah Nusantara, tentunya peninggalan Sunan Ampel yang utama adalah rumah ibadah umat Muslim. Rumah ibadah ini adalah masjid. Masjid pertama yang menjadi bukti sejarah dari syiar agama Sunan Ampel adalah Masjid Sunan Ampel. Masjid Sunan Ampel kini dikenal sebagai masjid paling tua ketiga yang dapat ditemukan di Indonesia. Masjid Sunan Ampel kini sangat terkenal di kalangan masyarakat Muslim. Masjid ini banyak dikunjungi sebagai salah satu destinasi wisata rohani. Banyak umat Muslim yang mengunjungi masjid ini dan kemudian berziarah ke makam Sunan Ampel. Mereka mengirim doa untuk Sunan Ampel dan sekaligus mempelajari jejak sejarah keislaman yang disebarkan oleh Sunan Ampel melalui wisata religi. Ciri khas bangunan masjid ini adalah mengadopsi arsitektur campuran antara gaya Jawa dan Arab. Tidak hanya itu, arsitekturnya semakin menarik ditambahkan oleh ukiran berwarna keemasan gaya Hindu-Buddha.
Jika Anda berminat untuk mengunjungi Masjid Sunan Ampel, Anda dapat datang ke Surabaya, ibu kota Jawa Timur. Masjid ini berlokasi di Kecamatan Semampir, Desa Ampel, tepatnya di Jalan Ampel Suci nomor ke-45. Masjid Rahmat Kembang Kemuning. Tidak hanya satu masjid saja yang menjadi peninggalan Sunan Ampel, ada beberapa masjid lain yang menjadi bukti dari jejak sejarah keislaman yang dibawa oleh Sunan Ampel. Masjid berikutnya adalah Masjid Rahmat Kembang Kemuning. Masjid ini turut serta menjadi saksi dari dakwah dan penyebaran ajaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Ampel. Baca juga setelah merilis foto Hajar Aswad, Saudi Arabia merilis foto MAKM Ibrahim pertama kali bisa melihat Hajar Aswad lebih dekat di balik kutukan makam Firaun. Diriwayatkan bahwa masjid ini pada mulanya bukanlah seperti masjid pada umumnya. Masjid ini terletak di tengah hutan. Sunan Ampel pada kala itu harus membuka lahan hutan untuk dapat membangun masjid ini. Awalnya, bangunan masjid ini hanya seperti majelis-majelis sederhana atau surau tempat menimba ilmu. Kemudian Sunan Ampel membangunnya menjadi lebih baik dan layak digunakan. Masjid Jami Peneleh. Di samping dua masjid di atas, terdapat masjid lain yang cukup terkenal sebagai bagian dari peninggalan Sunan Ampel. Masjid tersebut adalah Masjid Jami Peneleh Surabaya. Masjid ini dijelaskan oleh beberapa sumber dan riwayat adalah masjid yang diyakini masyarakat sebagai masjid pertama di Surabaya. Namun tidak seperti dua masjid di atas, Masjid Jami Peneleh Surabaya kurang populer dan kurang dikenal oleh orang-orang masa kini. Memiliki penjelasan dari Ketua Takmir Masjid Peneleh, Muhammad Sufyan, ia berkata bahwa masjid ini dibangun sekitar abad ke-15. Masjid yang dibangun oleh Sunan Ampel ini dulunya adalah daerah ramai karena Masjid Jami Peneleh Surabaya meskipun kini kurang dikenal, namun tetap menjadi salah satu jejak dan bukti yang mencirikan syiar agama Islam di Nusantara. Kampung Arab. Peninggalan Sunan Ampel berikutnya adalah Kampung Arab. Apabila Anda selama ini sering mendengar kampung Inggris yang berlokasi di Kediri, maka di Surabaya terdapat Kampung Arab. Kampung Arab menjadi bukti jejak dakwah Islam Sunan Ampel yang sangat menarik. Kampung Arab lahir karena memang wilayah Ampel diketahui sebagai wilayah yang memiliki penduduk dari keturunan Arab. Suasana Timur Tengah sangat terasa di Kampung Arab. Banyak sudut kampung yang ditambahkan bahasa-bahasa Arab, seperti petunjuk jalan maupun nama-nama toko. Kampung Arab berlokasi di sekitar Masjid Ampel. Di sekitar sana juga Anda dapat berbelanja. Banyak barang yang dapat dibeli termasuk barang-barang yang bagus untuk dijadikan oleh-oleh. Barang-barang yang dapat Anda beli tentunya berciri khas Arab. Sehingga tidak perlu berkunjung ke negara-negara Arab langsung. Anda sudah dapat berbelanja barang-barang Arab dan merasakan suasana Arab di sana.